Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Dwi Saputra. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah karakter building membuat artikel yang berjudul narkotika. Nah, sebelumnya mari kita mengenal apa itu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan serta menyebabkan ketergantungan. Nah, berikut terdapat macam-macam narkotika. Ada ganja, yaitu narkotika yang berasal dari tanaman. Yang kedua sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, tihek, tembakau gorila, dan juga mushroom. Adapun golongan narkotika golongan pertama yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh dari narkotika golongan pertama yaitu ganja. Seperti ini gambarnya. Nah, yang kedua, narkotika golongan kedua. Narkotika golongan kedua ini yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan juga dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun contoh narkotika golongan kedua ini yaitu petidin. Selanjutnya, narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan juga banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Adapun contoh dari narkotika golongan ketiga ini yaitu kodein. Nah, selanjutnya ada tes deteksi narkoba. Ada 3 macam tes deteksi narkoba. Yang pertama dengan cara tes urin, yaitu dengan mengambil sedikit air kencing kita untuk dideteksi oleh petugas. Selanjutnya tes darah, yaitu dengan mengambil darah kita. Dan yang terakhir dengan pemeriksaan rambut, yaitu dengan mengambil sehelai rambut kita. Nah, seperti ini gambaran tes urin, tes darah, dan tes pemeriksaan rambut. Selanjutnya ada beberapa faktor, yaitu faktor pokok dan juga faktor pendukung. Faktor pokok yang menjadi penyebab berjalannya kegiatan penggunaan narkoba, yang pertama kasus kejahatan narkoba, yang kedua aksi kekerasan, yang ketiga adanya bandar pengedar narkoba, yang ketiga entry point narkoba, dan yang terakhir adanya kurir narkoba. Selanjutnya faktor pendukung penyebab berjalannya kegiatan narkoba. Yang pertama banyak lokasi hiburan, yang kedua tempat kos atau hunian privasi yang tinggi, yang ketiga tingginya angka kemiskinan, yang keempat sarana publik kurang memadai, dan yang terakhir rendahnya interaksi sosial terhadap sesama. Nah, selanjutnya terdapat 1022 orang yang terdeteksi
menggunakan narkoba menurut Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Maret 2022. Nah, pada tahun 2019 sampai 2021, menurut data Indonesia Drug Report 2022, terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun dan juga umur 50 sampai 64 tahun. Adapun jenis-jenis narkoba yang sering digunakan, yang pertama ada ganja dengan persentase 56,7%, yang kedua sabu, ekstasi, amfetamin, dexadral dengan persentase 31,5%, dan yang terakhir nipam dan juga pil koplo yang mempunyai persentase 6,3%. Nah, adapun upaya P4GN yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama dengan pemberantasan, yang kedua rehabilitasi, dan yang terakhir yaitu pemberdaya alternatif. Nah, ada sedikit kata motivasi untuk kita semua, yaitu dari Kurt Cobain, semua narkoba adalah pemborosan waktu. Mereka menghancurkan ingatan Anda dan harga diri Anda, dan segala sesuatu yang sejalan dengan harga diri Anda. Saya kira cukup sekian video ini atau materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Brigita Alasepsta Nugroho. Di sini saya akan membahas tentang diskriminasi rasial. Yang pertama, kita masuk dulu ke apa itu diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara memperlakukan seseorang ataupun kelompok dengan cara yang berbeda. Nah, mereka ini dapat dirugikan baik fisik maupun mental. Yang kedua, kita masuk ke siapa saja sih yang dapat terancam tindak diskriminasi. Nah, sebenarnya tindak diskriminasi ini dapat mengancam berbagai kalangan, baik gender, suku, agama, ras maupun umur. Selanjutnya kita masuk ke kenapa diskriminasi dapat terjadi. Yang pertama adanya stigma-stigma yang sudah tersebar di dalam masyarakat. Yang kedua adalah minimnya keinginan untuk mencari tahu. Yang ketiga, bersikap tidak menghormati. Dan yang keempat, merasa unggul. Selanjutnya adalah rasialisme. Menurut KBBI, rasialisme merupakan suatu prasangka berdasarkan keturunan bangsa, perlakuan yang berat sebelah terhadap suku atau bangsa yang berbeda-beda. Aku akan membahas tentang Obi Kogoya. Nah, siapa sih Obi Kogoya ini? Obi Kogoya merupakan suatu mahasiswa Papua yang tinggal di Yogyakarta. Nah, apa yang menimpa Obi Kogoya? Obi Kogoya ini terkena tindak diskriminasi di Yogyakarta. Nah, bagaimana kronologi insiden penangkapan Obi Kogoya? Yang pertama, Obi keluar untuk mencari makanan. Yang kedua, si Obi ini kemudian pulang ke asramanya dan memberikan makanan tersebut kepada teman-temannya. Yang ketiga adalah langkah Obi Kogoya ini dihadang oleh, dan kemudian apa sih yang terjadi selanjutnya dengan Obi Kogoya? Insiden selanjutnya adalah penangkapan Obi Kogoya yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang kedua, kemudian Obi diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20. Nah, apa sih yang membuat masyarakat geram ya terhadap si insiden Obi Kogoya ini? Nah, masyarakat ini merasa Obi Kogoya ini diperlakukan secara tidak adil oleh aparat kepolisian. Selanjutnya, apa yang membuktikan
masih lemahnya tindakan akibat diskriminasi di Indonesia. Menurut hasil survei dari Komnas HAM dengan Litbang Kompas tahun 2022 adalah prosesnya dipersulit sebanyak 63,8%, 52,4% penanganan kasus yang lambat, 32,9% kasusnya masih terkatung-katung, 31,7% biaya penanganan yang cukup mahal. Nah, hasil ini diperoleh dari wawancara dengan para responden. Kemudian solusinya, apa sih solusi yang dapat mengurangi tindak diskriminasi yang terjadi di Indonesia? Yang pertama adalah kita perlu saling menghormati sesama dan masyarakat, baik suku, ras, agama, gender, maupun umur. Yang kedua adalah menghilangkan stigma buruk yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga adalah pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat adalah memperluas mindset. Kemudian kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Oleh sebab itu, keberagaman tersebut perlu menjadikan kita menjadi lebih maju dan lebih kuat. Kemudian kita harus saling menghormati keberagaman yang dimiliki seseorang, baik warna kulit, ras, suku, agama, karena perbedaan yang kita miliki indah. Sekian presentasi saya pada hari ini.